Jadi kalau misalkan ada anak-anak sering buang sama sembarangan nih, kira-kira apa tuh Bu? Mungkin gurunya juga sembarangan gitu ya. Kalau gitu bukan, kalau ada muridnya suka ngerokok Bu? Bisa jadi gurunya juga dilihat Oke. oleh perokok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di BM1 Podcast, Ruang Berbagi Inspirasi. Pada kesempatan episode kali ini, BM1 Podcast mengundang narasumber yang familiar di tengah-tengah kita. Siapa lagi kalau bukan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Babakan Madang, Ibu Dera Vera Varianti, MPD. Kita sama-sama sambut Ibu Kepala Sekolah kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana nih aktivitas Ibu pada setelah PPDB kemudian nyambung ke kegiatan MPLS, Kemah Blok. Nah sekarang Ibu lagi sibuk apa lagi nih? Banyak Pak Budi, belum istirahat. Belum Intinya istirahat. begitu ya. Istirahatnya malam saja. Masya Allah. Selalu belajar dan berpikir. Iya, kata kuncinya belajar dan berpikir. Nah, pemirsa, di awal video ini kita sudah dapat insight baru nih, selalu belajar dan berpikir. Nah, bagaimana belajar dan berpikir menjadi sebuah proses rutinitas yang perlu kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, sekarang Ibu mohon izin nih, kita akan mengangkat tentang kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru. Nah, untuk menggali lebih dalamnya ya, kita nanti akan sama-sama berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru ya dalam mendidik. Jadi Ibu begini, di tahun 2030 konon kabarnya Indonesia itu kan masuk mendapatkan bonus demografi. Ya. Kemudian di tahun 2045 itu dicanangkan sebagai Indonesia Emas. Ya. Nah, di sisi lain nih Bu, ya ada fakta yang unik dan menarik bahwa menurut penelitian UNESCO bahwa Indonesia itu saat ini itu berada di urutan kedua terbawah tentang rendahnya literasi. Ya. Nah, ini akan menjadi menarik buat perbincangan kita dengan dua fakta tadi Bu ya. Fakta Indonesia akan menghadapi masa Indonesia Emas, tapi di sisi lain Indonesia saat ini itu masih dengan literasi yang rendah. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira kompetensi apa nih yang harus ditingkatkan dari seorang pendidik untuk mempersiapkan generasi milenial ini atau generasi Z ini, karena mereka yang akan mengisi di Indonesia Emas nanti gitu. Mangga Ibu dipersilahkan. Ini tantangan Pak Budi. Iya, Bu. Tantangan bagi guru menghadapi situasi seperti ini. Artinya bahwa guru itu harus betul-betul mempersiapkan diri bagaimana menyiapkan anak-anak untuk bisa seperti yang tadi Pak Budi sampaikan. Maka dari dulu juga seperti itu ya, kompetensi guru itu memang harus dimiliki empat-empatnya Pak Budi. 4, oke, ada 4 Bu ya? Iya, ada 4. Ada 4. Kompetensi kepribadian, sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Oke. Supaya kita memang betul-betul bersiap untuk anak-anak di masa depan. Oke, tadi kita sudah dapat kata kunci ya. Ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki kita sebagai pendidik dan juga sebagai guru Bu ya. Iya. Baik, kalau gitu langsung Bu. Ya. Spill yang pertama apa saja Kompetensi nih? kepribadian. Kompetensi kepribadian. Oke. Kalau kita bicara tentang kepribadian, ibarat apa ya? Saya mengibaratkan lah ya, mengibaratkan sosok guru ini seperti sosok ideal. Oke. Ya, Sosok walaupun ideal. nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna ya. Nobody perfect ya. Tetapi guru harus perfect. Yes. Kepribadiannya itu harus sempurna. Karena dia harus menjadi toladan, role model. Kepribadian yang seperti apa? Ya tentu berakhlak mulia ya Pak Budi. Berakhlak mulia dilihat dari sisi manapun, selalu menebarkan kebaikan, kemudian tanggung jawab, etos kerjanya harus bagus, karena dia harus menjadi role model. Sehari-hari kita berhadapan dengan anak-anak, berhadapan dengan murid, ya harus menjadi role model. Maka kebaikan yang harus kita sampaikan secara keseluruhan, secara utuh, guru itu harus baik, manusia yang baik. Manusia yang baik ya Bu. Makanya mungkin ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri
murid kucing berlari. Nah ini kalau disangkutkan dengan kompetensi kepribadian, ini kira-kira maksudnya seperti apa tuh Bu? Ya, guru harus memberikan teladan. Teladan. Jangan Oke. berharap bahwa anak-anak kita, murid kita itu melakukan sesuatu yang baik ketika gurunya tidak memberikan teladan. Oke, jadi memang yang paling mudah direspon oleh anak-anak itu teladan ternyata Teladan, Bu ya, teladan. dibandingkan Role model itu. dengan perintah. Kita berucap, Oke. kita memerintahkan, kita berucap, mengajarkan, tetapi tidak ada teladan dalam diri kita, Oke. ya malah. Nah, pemirsa, berarti di sini kita sudah bisa menarik satu kesimpulan berkaitan dengan kompetensi kepribadian ya, bahwa peserta didik itu akan mudah sekali untuk menuruti atau mengikuti sesuatu hal kalau dia melihat langsung Bu ya. Child see, child do. Ya. Jadi ketika anak melihat, anak melakukan. Oke. Jadi kalau misalkan ada anak-anak sering buang sampah sembarangan nih, kira-kira apa tuh Bu? Mungkin gurunya juga Gurunya, suka oke. sembarangan gitu ya. Kalau gitu, kalau ada gurunya, kalau ada muridnya suka ngerokok Bu, Bisa jadi gurunya juga dilihat Oke. oleh perokok gitu. mohon maaf ya. Oleh karena itu kontrol diri Oke. guru itu, yaitu Pak harus berkepribadian, Oke. berakhlak mulia. Karena Iya, apa? iya. Dia menjadi sosok model bagi Iya. murid-muridnya. Oke. Walaupun kita tahu bukan berarti bahwa sosok guru itu lepas dari kesalahan ya, Iya, manusia oke. yang sempurna tidak. Tadi Ibu sampaikan nobody perfect ya. Iya. Walaupun di situ guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang perfect. Betul. Oke. Berupaya untuk selalu melakukan hal yang baik, mencontohkan hal yang baik dari mulai ucapan dan tindakan itu harus baik. Oke. Jadi kata kuncinya adalah ikhtiar, bagaimana kita untuk terus berproses memiliki kompetensi kepribadian yang sempurna Bu ya. Karena ya jadi role model itu Oke. dicontoh. Dicontoh, guru ketika harus menasihati anak, nah kira-kira baiknya seperti apa Bu? Guru itu mengedukasi dalam artian bahwa guru itu tidak sekedar mengajar. Oke. Ya kan, kalau kita membayangkan mendidik itu prosesnya pasti panjang ya Pak Bud ya. Kompetensi pedagogik. Oke, Kaitannya ini ya, jadi pedagogik dengan Bu ya. mendidik Oke, ya. udah nyambung nih para pemirsa yang kami hormati. Jadi kita sudah masuk ke poin yang kedua nih. Ya, Yang pertama kompetensi tadi, pedagogik. yang pertama harus kita kuasai sebagai guru adalah kompetensi kepribadian. Yang kedua, Nah, yang kedua kompetensi pedagogik. kompetensi pedagogik. Oke. Kaitannya dengan tugas kita dalam mendidik. Mm-mm. Ketika kita berada pada ranah mendidik, pedagogik ini menuntut kemampuan guru untuk memahami si murid ini, memahami anak-anak kita dengan cara apa, kemudian strateginya seperti apa, pendekatannya seperti apa, itu yang harus dimiliki oleh guru. Kaitannya dengan pedagogik tadi. Oke, jadi ada pendekatan-pendekatan. Ada pendekatan-pendekatan tertentu. Oke. Ya, situasi murid kalau kita kaitkan dengan kurikulum Merdeka itu pas banget ya. Oke, dengan kurikulum Merdeka Bu ya. Iya. Itu bisa dalam kurikulum Merdeka itu guru itu seperti diingatkan kembali pada kompetensi-kompetensi itu. Bagaimana kompetensi pedagogik ini menuntut kemampuan guru untuk memahami murid. Menegur itu dalam konteksnya mendidik Pak Bud. Yes, Harus dengan menegur, hati. mendidik dengan hati. Dengan Oke. hati. Menegur, mendidik plus dengan hati. Kayak itu kata Ketika kuncinya. itu sudah dilakukan, artinya bahwa kita harus paham dalam keadaan seperti apa anak itu, Oke. situasinya, kemudian kapan kita harus menyampaikannya, gitu kan? Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan seorang guru ketika melakukan proses mendidik. Oke, berarti di sini juga sebetulnya yang tadi Ibu sampaikan bahwa guru melakukan pendekatan kepada murid itu dari sisi psikologisnya Bu ya. Iya, sama kan kalau di Iya. kelas itu bahwa guru minta untuk merancang pembelajarannya, melaksanakan sampai mengevaluasi, itu harus dipikirkan, harus disiapkan. Mengapa harus disiapkan? Ya itu tadi, bagaimana guru itu memahami anak-anak. Oke. Bagaimana rancangan ini kita siapkan? Dengan model apa? Dengan Oke. metode apa? Pendekatan apa atau strategi apa yang harus kita gunakan? Dalam mengevaluasi juga kita harus memilih. Nah, sebenarnya kemampuan pedagogik ini, kemampuan guru ini memang dituntut untuk itu. Termasuk bagaimana kita melakukan proses edukasi pada hal-hal yang tadi. Iya. Itu kan
perilaku ya. Betul. Perilaku anak. Iya. Oke, jadi berdekaatan dengan peristiwa tadi Bu, sebetulnya bagaimana juga kemampuan seorang guru itu untuk memahami sisi psikologis anak. Iya. Ya mungkin bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu psikologis anak tersebut dalam kondisi yang baik, yang tenang gitu Bu ya. Tetapi dalam kondisi-kondisi yang berbeda, mungkin juga kondisi psikologisnya akan berbeda. Oke. Jadi respon akan berbeda Bu ya. Responnya akan berbeda. Oke, jadi dalam kondisi psikologis tertentu dan juga tertentu lainnya, maka responnya akan berbeda. Betul. Padahal saya yakinnya bahwa guru itu menyampaikan hal yang baik karena kompetensi yang tadi, kepribadian guru itu pasti akan disampaikan hal yang baik kan. Oke. Gitu. Oke, berarti di sini juga bisa kita tarik benang merahnya Bu ya, bahwa bagaimana kompetensi pedagogik ini seorang guru harus mampu untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara psikologis kepada murid. Ini berkaitan dengan karakter dan sebagainya. Bagaimana guru bisa merancang, mempersiapkan, kemudian tadi Ibu mengatakan memilih model gitu kan, memilih metode. Strategi. Kan itu sebenarnya ada di ranahnya pedagogi kan. Kalau begitu Bu, sebetulnya kalau perkiraan saya nih, harusnya memang seorang guru itu sebelum menjadi guru nih, berarti seharusnya dia sudah memahami ya untuk berkaitan dengan dengan kompetensi pedagogik ini. Iya. Makanya guru itu adalah profesi. Oke. Kalau yang namanya profesi seharusnya tidak bisa digantikan oleh siapapun. Termasuk dengan teknologi Bu. Betul. Oke. Termasuk dengan teknologi, guru itu tidak bisa digantikan. Karena tadi saya katakan bahwa guru itu bekerjanya dengan hati. Kalau sudah dengan hati, nggak ada Pak yang bisa menggantikan itu. Nah, kalau gitu Bu, apa nih kaitannya antara pedagogik ini dengan kemampuan guru merancang pembelajaran berdiferensiasi? Berdiferensiasi itu kan digaungkannya sekarang. Sebenarnya dari dulu juga ada Pak. Kalau kita bicara kompetensi, ya tadi Pak Budi bilang sebelum menjadi guru harusnya itu sudah dipahami. Belajar, iya betul. Harusnya di kampus itu udah dipelajari Bu ya. Yang sudah diajarkan. Gitu kan? Sudah diajarkan. Nah, tapi memang bukan anehnya sih, tapi faktanya Ibu, di lapangan itu justru guru itu baru memahami kemampuan pedagogik itu justru ketika sudah jadi guru gitu kan. Iya. Nah, itu gimana faktanya tuh Bu? Balik lagi itu Pak pada yang tadi saya sampaikan, kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Oke, karena betul, kan belajar. dihadapkan pada situasi ya disitulah kita banyak berpikir, banyak belajar. Oh ternyata. Iya. Ternyata ya memang kompetensi pedagogik itu harus dipunya. Oke, berarti kalau intinya gini Bu ya, kalau misalkan ditarik kesimpulannya, berarti sebetulnya dengan tadi seperti Ibu sampaikan, dengan berkembangnya segala satu hal, sebetulnya guru nggak boleh berhenti belajar Bu. Betul. Nah, kalau guru nggak boleh berhenti belajar nih, kira-kira nih udah masuk ke kompetensi apa nih gitu kan? Nah, ini mungkin saya nyambung dulu dengan pertanyaan Pak Budi tadi. Siap, Ibu. Harus berdiferensiasi. Oh iya, betul Bu. Dengan berdiferensiasi dulu ya. Baik, pemirsa, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana guru mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Karena di situ tagline-nya pembelajaran berpihak kepada murid. Ya. Sementara murid kita sangat heterogen. Beragam. Itulah makanya berdiferensiasi menjadi titik yang paling yang harus fokus oleh guru untuk menangani hal-hal yang kayak gitu. Karena kita melakukan edukasi itu kan beda Pak. Kalau mendidik itu di dalamnya ada yang mengajar, yang membimbing, yang melatih, mendampingi, membina dan seterusnya. Pada saat melakukan proses itu berhadapan dengan subjek yang berbeda, maka hal yang paling utama sebenarnya subjek kita ini seperti apa, siapa dia. Lalu di kurikulum Merdeka kita harus banyak melakukan asesmen awal itu untuk memahami. Nah berarti asesmen awal juga tujuannya sebetulnya untuk bagaimana guru memahami Bu ya, bagaimana karakteristik peserta didik tersebut. Iya. Itu kompetensi pedagogik Pak. Beranjak lagi ke asesmen formatif. Asesmen formatif itu juga harus banyak dilakukan. Ini bukan hanya sekedar mengukur hasilnya, tetapi prosesnya. Mengapa anak ini seperti ini? Mengapa anak ini jangan-jangan itu banyak berefleksi pada akhirnya ya di refleksi formatif itu. Nah, kalau begitu sebetulnya rangkaian pembelajaran sampai dengan asesmen formatif,
kemudian akhirnya digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, itu sebetulnya ada di kompetensi pedagogik, Bu ya. Oke, sampai jadi di akhir asesmen sumatif itu kan sudah mengukur hasil belajarnya anak gitu ya, hasil belajarnya murid, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ketika kemudian anak itu hasil belajarnya katakanlah masih kurang gitu ya, atau kenapa dia nggak berkembang dari kemarin hanya sampai di situ. Disitulah tugas guru, bagaimana merancang ulang, memperbaiki. Oke. Berarti kalau gitu Bu, ini ada kaitannya juga dengan bagaimana guru berhasil melakukan proses refleksi ya Bu ya. Betul. Oke. Dan itu harus dibiasakan Pak. Oke, harus membiasakan refleksi. Karena memang kalau kita sudah melakukan refleksi Bu, sebetulnya di situ juga ada proses bagaimana kita untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki dan meneruskan apa yang sudah baik gitu Bu ya. Oke, dari jadi semua sudut ya. Betul. Dari sudut murid kita, anak kita, dari sudut kita. Jadi nggak hanya satu arah. Oh, murid kita aja nih yang harus berubah, tapi kita pun harus berubah. Oke, nah menarik pemirsa ya. Jadi ada satu hal yang saya catat di sini yang sepertinya penting banget nih. Ini saya sering dengar Ibu selalu menggaungkan ya, yaitu berkaitan dengan refleksi. Nah, ternyata refleksi itu saya merasakan sendiri ya manfaat dari refleksi tersebut ya. Salah satunya tadi Ibu sampaikan bagaimana kemampuan pedagogik ini guru bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan, kemudian data-data dari refleksi itu bisa digunakan untuk memperbaiki proses, kemudian untuk perencanaan, asesmennya. Oke, jadi itu sebetulnya dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, itu sebetulnya sudah mendorong guru untuk meningkatkan kemampuan kompetensi pedagogiknya Bu ya. Oke, menarik nih Bu ya. Jadi itu ya pemirsa yang kami hormati, pemirsa BM1 Podcast, di kompetensi kedua ini ternyata menarik ya, karena memang ranah seorang guru pada saat melakukan pembelajaran itu lebih ranahnya luas itu di kompetensi pedagogik ya Bu ya. Karena sebetulnya guru disitulah kemampuan untuk merancang, kemudian melaksanakan, mengevaluasi, merefleksi, itu di situ semua Bu ya. Iya. Oke. Tetapi tidak boleh dilepaskan dari kompetensi-kompetensi yang lain. Oke, tidak boleh dilepaskan dari kompetensi lain. Nah, sekarang kayaknya ini udah mau menuju ke berikutnya nih Bu. Baik, pemirsa BM1 Podcast dimanapun berada. Nah, tadi Ibu udah nyinggung-nyinggung nih berkaitan dengan ada kompetensi lain yang harus dikuasai oleh guru. Nah Bu, yang ketiga nih kira-kira apa nih Bu? Sosial ya Pak ya. Oke, kompetensi sosial. Ya, kalau kompetensi sosial itu sebenarnya berhubungan dengan bagaimana guru berinteraksi dengan lingkungannya. Oke. Berinteraksi dengan murid, berinteraksi dengan rekan kerja, berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan masyarakat. Itu kompetensi guru. Oke, berarti bagaimana kemampuan berkomunikasi Bu ya? Komunikasi, punya rasa empati, tidak berpihak, tidak diskriminatif, adil, itu ada di ranah kompetensi sosial. Oke. Pemirsa BM1 Podcast ini menunjukkan kepada kita bahwa kompetensi sosial ini menunjukkan bahwa bagaimana sebagai seorang guru itu meletakkan bahwa peserta didik itu adalah anak kita semua Bu ya, tanpa melihat dan membeda-bedakan dari unsur latar belakang dan sebagainya gitu Bu ya. Tapi bukan berarti bahwa tidak membeda-bedakan dalam arti kita memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristik itu ya Pak, bukan gitu, tapi tidak memprioritaskan. Oh ini harus diprioritaskan dan pelayanannya sama. Oke. Jadi kata kuncinya adil Bu ya. Adil. Jadi empati. Betul. Jadi adil, empati, dan itu kepada seluruh peserta didik yang sama Bu ya. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, dari sisi sosial nih, kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa guru itu harus punya good interpersonal skill, ya, gitu Bu ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk bergaul dengan baik Bu ya. Siapapun. Oke, mungkin di situ letak kuncinya komunikasi ya Pak. Komunikasi. Kuncinya itu.
Mungkin juga kayak gini Bu, jadi seperti bagaimana komunikasi dengan, tadi Ibu sampaikan ya, komunikasi dengan murid seperti apa, komunikasi dengan sama rekan seperti apa, dengan atasan seperti apa, dengan orang tua seperti apa. Mungkin di situ ada di kompetensi sosial ini ada teknik-teknik gaya komunikasinya Bu ya. Iya. Ini kerasa nih Bu, jadi pengalaman nih Bu, jadi pengen sedikit cerita nih Bu. Jadi anak-anak sekalian nih ya, pemirsa BM1 Podcast, jadi gini, ada satu kebiasaan yang tadi Ibu sampaikan itu biasa saya lakukan Bu. Jadi kalau misalkan saya harus berkomunikasi dengan Ibu lewat WA, nah itu biasanya saya akan ada pembukaan dulu gitu Bu ya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Semoga sehat selalu gitu kan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, mungkin dari sisi komunikasi virtual seperti itu saja juga guru perlu memahami Bu ya. Harus paham itu, Iya, gitu iya. ya. Walaupun kadang-kadang di situasi tertentu, Iya, di betul, situasi tertentu dalam keadaan terdesak, kadang-kadang Cepet-cepet gitu Bu ya. kadang-kadang kita langsung nge-share. Oh, iya, Tapi ya jangan betul. lupa mohon maaf. Iya, gitu. betul. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan kata-kata mohon maaf. Nah, tentu saja nih Bu mau ngingetin anak-anak nih ya. Apa Ada kata tomat ajaib gitu ya, Bu? ya. Tomat betul Bu ya. Tomat, iya. Tolong, maaf, terima kasih. Iya. Nah, jadi mungkin itu juga sebetulnya gaya Bagian dari- komunikasi Bu ya, iya, bagian gaya dari komunikasi itu. bagian dari kompetensi sosial. Yes, iya, benar Bu. Karena banyak juga Bu anak-anak yang juga mempraktekkan hal yang sama. Jadi yang sudah memahami bagaimana teknik komunikasi dengan gurunya gitu kan. Iya. Sama seperti saya misalkan berkomunikasi dengan Ibu sebagai atasan gitu kan. Maka di situ ada adab-adabnya kan gitu kan. Oke. Nah, jadi pemirsa penting juga ya salah satu kompetensi sosial bagaimana good interpersonal skill atau kemampuan berkomunikasi, bergaul dengan orang lain, bahkan dengan sesama guru, dengan murid, dengan atasan, dengan orang tua, itu ada di kompetensi sosial Bu ya. Betul. Dan itu bukan sekedar kita mengajarkan Pak, melatihkan, membiasakan. Oke, membiasakan. Oke. Kalau balik lagi ke kompetensi kepribadian, karena kita ini adalah role model, maka harus kita lakukan. Oke, jadi kita dulu. Betul. Gitu. Jadi dibiasakan dari kita, dan dibiasakan itu biasanya dilakukannya berulang-ulang Bu ya. Berulang-ulang. Oke. Berulang-ulang. Jadi kalau misalkan kita nyontohin sesuatu gitu kan, berarti harus berulang-ulang. Dan kalau kita harus nasihatinnya berulang-ulang juga gitu Bu ya. Oke, menarik ya. Baik, pemirsa BM1 Podcast, ini perbincangan kita semakin menarik nih. Padahal baru sampai kompetensi sosial, tapi di sini kita sudah menemukan banyak insight nih sebagai guru dan juga sebagai murid tentu saja ya. Iya. Nah, baik Ibu, ada satu hal yang menarik lagi nih ingin saya tanyakan kepada Ibu nih Bu. Nah, kira-kira nih ini masuk ke kompetensi yang mana nih ya Bu? Saya barusan itu membaca sebuah hasil penelitian Bu di sebuah tulisan. Itu kalimatnya gini Bu, ini menarik tapi menggelitik Bu. Malas membaca tapi cerewet di media sosial. Nah, ini tadi berarti ada kaitannya nih Bu antara malas membaca tapi dalam media sosial itu cerewet katanya Bu. Nah, kalau kaitannya ini dikaitkan dengan literasi nih Bu, kira-kira ini masuk ke kompetensi yang mana nih Bu nih? Kalau dikaitkan dengan literasi, ini juga bagian dari tugas kita, bagaimana mengangkat atau meningkatkan literasi anak kita, termasuk literasi kita. Betul. Gitu. Ya, cerewetnya di media, tetapi literasinya kurang. Nah, itu dia Bu. Kaitannya dengan apa nih kompetensinya guru? Nah, kompetensi profesional. Profesional. Oke, kita sudah nemuin nih. Itu yang ingin kita cari-cari dari tadi ya. Oke Bu, kita udah nemu nih pemirsa ya. Jadi yang keempat itu adalah kompetensi profesional Bu ya. Kemampuan guru untuk memahami materi secara luas dan mendalam. Pak Budi belajar mengajar agama ya Pak ya. Betul. Jangan agama aja Pak. Siap Bu. Harus dikembangkan ke kiri ke kanan. Ini karena ilmu agama itu kan umum. Akan banyak terkait dengan bidang-bidang yang lain. Siap. Makanya seorang guru tuh harus bisa menguasai itu, memahami lah paling tidak. Ketika tidak disebut dengan menguasai, ya kayak saya kalau bicaranya tentang akuntansi atau ekonomi, ya memahami gitu ya.
walaupun tidak dibilang seorang expert. Betul. Gitu. Tetapi kan memahami itu secara mendalam dan juga secara luas. Luasnya itu yaitu memahami lingkaran atau hubungan dari materi-materi itu. Kalau misalnya seorang guru hanya menguasai materinya saja, terkadang ketika anak sekarang dengan media sosial, anak itu sebenarnya diberi kesempatan dan peluang besar untuk belajar lebih banyak, mengait-ngaitkan dengan bidang-bidang yang lain. Andaikan itu menjadi topik di ruang kelas atau di sekolah, itu akan menarik ketika gurunya profesional, Pak. Yes. Berarti sebetulnya kalimat tadi ada sebuah tulisan malas membaca tapi cerewet di media sosial itu bisa menjadi suatu aset positif, Bu ya. Positif. Jika guru dengan kompetensi profesional ini mampu untuk merancang, Bu ya, menghadirkan media sosial itu di dalam sebuah kelas dan menjadi sebuah topik, Bu ya. Oke. Itu akan menjadi hal yang menarik. Menarik, betul. Ya, kalau dikaitkan dengan kompetensi yang lain yang tadi pedagogik, kita tinggal melihat, Pak. Misal anak didik kita, dia tidak bisa tidak punya skill untuk menulis atau membaca, tapi dia punya skill untuk berbicara. Oke. Jadi diferensiasi juga betul, Bu. Iya betul Bu. Nah, kalau tadi itu, Bu, kalau mohon maaf Ibu, tadi kan Ibu berbicara bagaimana kalau misalkan media sosial itu dijadikan sebuah topik dalam pembelajaran. Nah, ini ada nggak, Bu, kaitannya antara kompetensi profesional dengan guru cakap menggunakan teknologi, Bu? Banget, Pak. Itu kan kompetensinya berdua satu. Oke, kompetensi abad ke-21. Hari ini guru tidak cakap di dalam memanfaatkan teknologi di pembelajaran, ya ketinggalan. Betul, Bu. Kadang-kadang lebih cerdas anaknya, Bu ya. Mengapa itu kan perubahan. Dan perubahan itu ya keniscayaan. Dan guru harus cepat untuk beradaptasi dengan itu. Oke, adaptasi. Oke, dengan perubahan, Bu ya. Nah, kalau misalkan dengan teknologi, Bu ya. Oke. Teknologi itu adalah perubahan. Zaman sekarang teknologi itu bukan sesuatu yang istimewa, tapi adalah kebutuhan, Pak. Kebutuhan. Mempermudah kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan disalahgunakan, gitu ya. Artinya itu menjadi alat, tool untuk memudahkan seperti itu. Berarti di sini juga ada dorongan, Bu ya, dengan adanya pembelajaran abad ke-21 ini, jadi guru itu nggak boleh mager, atau nggak boleh terjebak di zona nyaman, terjebak di zona lama gitu, Bu ya. Makanya harus literat. Oke, literat. Nah, ngomong-ngomong literat nih, Bu, ini jadi nyambung nih dengan satu pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Kan guru itu kan dituntut untuk terus meningkatkan profesionalismenya, kemudian harus mampu menggunakan teknologi, cakap berteknologi gitu, Bu ya. Kemudian harus mampu untuk tadi literat. Nah, kira-kira, Bu, untuk mencapai kegiatan-kegiatan tadi, nah kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh seorang guru? Ada nggak kegiatan apa sih yang harus diikuti oleh seorang guru nih gitu di abad 21 ini? Sederhana, belajar. Oke. Ya, jadi guru pembelajar, pemirsa ya. Jadi Nah, kalau belajarnya itu, Bu, mungkin kan gini, kalau belajar sendiri itu kan mungkin terasa akan berat dan mungkin akan kesulitan. Ada nggak nih, Bu, ruang-ruang atau misalkan semacam kegiatan yang sebetulnya itu bisa diikuti oleh guru gitu? Ini guru ya. Oke, guru. Kita berbicara guru. Untuk meningkatkan profesionalisme guru, banyak sekali cara atau strategi yang bisa kita lakukan. Misal nih, sederhana ya, Pak, saya bilang sederhana. Siap. Karena semuanya sebenarnya mudah untuk kita ikuti. Yang pertama pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini bisa diikuti oleh kita mungkin karena undangan atau mungkin kita memang mau secara mandiri. Mungkin ada katanya dengan guru penggerak itu, Bu ya? Iya. Mau jadi guru penggerak itu adalah sebuah proses untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sebenarnya walaupun inisiasinya itu dari pemerintah, tapi kan kita harus punya dorongan, harus punya motivasi tinggi untuk mengikuti itu dalam rangka mengupgrade diri untuk lebih profesional. Baik. Yang kedua, Pak, belajar mandiri. Melalui platform atau aplikasi-aplikasi yang sekarang
luar biasa banyak beredar. Iya, Kalau iya. di kita di kementerian itu PMM ya Pak. PMM, Platform oke, Merdeka Mengajar. siap. Itu Ibu. adalah sarana yang difasilitasi oleh Kemendikbudristek untuk kita terus belajar dari sana. Oke, jadi itu belajar mandiri Bu ya, Iya, oke, belajar melalui mandiri. platform Merdeka Mengajar, oke, dari Kemdikbud. Ya. Yang ketiga adalah belajar dari pengalamannya. Belajar dari pengalaman, oke. Apa yang pernah dialami itu harus menjadi proses kematangan kita untuk lebih baik, Pak. Ya kalau itu pengalaman kita tidak positif, bagaimana kita mengubah untuk bisa menjadi positif? Oke. Jadi pengalaman diri, pengalaman anak, pengalaman keluarga kita, pengalaman yang bisa kita lihat dari keseharian kita, itu menarik. bisa dijadikan sebuah proses pembelajaran. Nah, ini berarti ada kaitannya juga dengan refleksi Bu ya. Betul. Oke, makanya refleksi itu sebetulnya suatu hal yang sederhana. Tapi berdampak. Betul. Oke, nah pemirsa, kita udah dapat insight baru nih ya. Jadi untuk mengembangkan profesionalisme kita sebagai guru, sebetulnya sederhana Bu ya. Tadi Ibu sudah ngasih insight kepada kita 3 tuh ya. Yang pertama adalah dengan mengikuti pelatihan ya, salah satunya melalui guru penggerak Bu ya. Tapi guru penggerak bukan satu-satunya Bu ya. Banyak banget Bu ya. Oke. Yang kedua tadi dengan belajar mandiri melalui berbagai platform, salah satunya PMM, dan itu salah satu Bu ya. Satunya. Banyak berarti kan. Banyak. Dan yang ketiga nih, ini menarik menurut saya nih. Jadi memanfaatkan refleksi Bu ya. Pengalamannya. Oke. Nah, ini juga sebetulnya saya di awal-awal pada saat kurikulum Merdeka itu Bu sempat bingung ya, kenapa Ibu selalu meminta kami itu untuk melakukan sebuah refleksi. Belajar dari pengalaman sendiri. Iya. Sekarang terasa nih Bu oleh kami nih, oleh saya terutama, bahwa refleksi itu akan mendorong kita untuk lebih meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru. Bahkan dengan adanya refleksi, sebetulnya kita jadi enggak anti kritik ya. Kayak misalkan ke anak-anak nih, anak-anak silahkan kasih masukan nih, Bapak gaya mengajarnya harus seperti apa gitu ya. Artinya kan anak-anak di situ kan memberikan masukan. Oh, ternyata anak belajarnya pengen begini. Akhirnya kita jadi belajar, Bu. Belajar bagaimana sih melaksanakan pembelajaran itu lebih baik yang bisa diterima oleh anak. Kan intinya dari proses pembelajaran kita, bagaimana kita membelajarkan mereka. Betul. Dengan cara apa? Itu kita harus belajar dari pengalaman kita mengajar, pengalaman kita melaksanakan pembelajaran. Jadi terus-menerus kita akan melakukan refleksi, memperbaiki. Iya. Jadi dari proses refleksi itu kita benar-benar memperbaiki Bu ya. Akhirnya secara sadar maupun tidak sadar itu akan berpengaruh terhadap profesionalisme kita sebagai guru. Sebenarnya sebuah proses belajar juga. Betul. Proses belajar juga betul. ya. Maka ketika kita itu ada dalam konteks belajar, jadi kritikan, masukan yang barangkali ada di antaranya ya agak-agak pedes gitu ya untuk kita terima. Iya betul. Kalau dalam rangka belajar, it's okay gitu. Ibaratnya obat kali Bu ya. Walaupun pahit, telan. Nanti sehat gitu kan. Nah, baik pemirsa yang kami hormati, podcast BM1, kita sudah mendapatkan insight baru berkaitan dengan 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yuk, saya akan mengajak pemirsa untuk menyebutkan ulang. Nah, tolong sebutkan ulang apa saja kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Oke, 1. Kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi pedagogi. Kemudian yang keempat, kompetensi profesional. Jadi kita sudah mendapatkan insight ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Dan mudah-mudahan dalam podcast BM1 edisi kali ini dapat memberikan inspirasi kepada kita semua untuk kita terus belajar, menjadi guru pembelajar Bu ya. Betul. Jadi seorang guru justru berhentilah mengajar kalau nggak mau belajar gitu Bu ya. Kira-kira begitu. Benar. Berhentilah mengajar kalau tidak mau belajar. Iya. Jadi intinya memang yang harus terus mengupgrade diri kata Ibu tadi ya. Dan kita sebagai guru bekerjanya itu harus dengan hati. Harus dengan hati. Jadi intinya harus dengan hati. Dengan cinta. Oke, pemirsa BM1 Podcast, sepertinya nih
perbincangan kita menarik ya, tetapi karena waktu yang membatasi kita akan ketemu lagi di BM1 Podcast dengan edisi-edisi lainnya yang tentu saja insya Allah akan jauh lebih menarik untuk membuka insight kita sebagai seorang pendidik maupun Akang Teteh, anak-anak sekalian sebagai peserta didik ya. Baik Ibu, untuk sebagai closing statement nih Bu. Kembali lagi pada awal di pembicaraan Iya. kita Pak Budi, bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang akan menggantikan kita semua. Baik. Negara ini tergantung pada mereka. Jadi ini adalah tanggung jawab semua untuk menyiapkan mereka menjadi penerus, untuk bisa menjaga negara dan bangsa ini. Yaitu tugas kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai guru yang mendampingi mereka, maka jangan lupa bahwa kompetensi yang tadi saya paparkan itu harus melekat kuat dalam diri kita. Walaupun kita bukan manusia yang sempurna, tapi kita harus terus berikhtiar untuk melakukan hal-hal yang baik dalam rangka kita itu sebagai role model. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk berikhtiar, jangan pernah berhenti untuk memperbaiki diri dalam rangka melaksanakan pembelajaran itu. Dalam Luar rangka biasa. mendidik itu. Makanya mendidiknya harus dengan hati dan dengan cinta. Jadi poin menariknya adalah bagaimana kita untuk mendidik dengan hati dan cinta. Wah, ini bisa kita jadiin tagline nih Bu ya. Jadi mendidik itu dengan hati dan juga dengan cinta. Baik Ibu, terima kasih atas kehadiran Sama-sama, Ibu. Pak Budi. Mudah-mudahan perbincangan ringan kita ini menjadi wasilah kebaikan untuk guru-guru di Insya Allah. sekolah kita nih Bu, Amin, amin. khususnya. Dan kita berharap umumnya mudah-mudahan podcast BM1 ini bermanfaat untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Amin. Baik Ibu, terima kasih atas kehadirannya Sama-sama, Pak ke Budi. Tetap semangat podcast ya. BM1 kita. Insya Allah Ibu, dan Ibu juga sehat selalu dan Amin, amin. dimudahkan dalam segala melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang pemimpin di sekolah Amin, ini. amin, amin. Baik pemirsa yang kami hormati, BM1 Podcast, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat dan sampai ketemu di BM1 Podcast episode lainnya. BM1 Podcast, ruang berbagi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu hatur nuhun. Sami-sami. Pak Reja terima kasih. Enggak ada cut-nya? Cut. Out. Alhamdulillah.